Halo sahabat ibu. Pernah nggak bu? Rasanya hari itu baru setengah jalan, tapi tenaga dan emosi sudah terasa habis hanya karena satu kata, yaitu rewel. Baru bangun tidur, anak sudah menangis. Mau makan, menolak. Disuruh mandi, drama, dilarang sesuatu, langsung teriak. Ibu belum sempat duduk tenang, tapi keluhan anak sudah datang bertubi-tubi. Dan di tengah semua itu, hati ibu mulai bicara pelan. Kenapa anakku rewel sekali ya? Aku salah didik ya? Kok anak orang lain kelihatan lebih tenang? Ibu menahan sabar. Tapi lama-lama, suara ibu mulai meninggi juga. Setelah itu, anak diam. Tapi ibu masuk kamar, duduk, dan merasa bersalah. Sahabat ibu, kalau ibu sedang ada di fase ini, tarik napas dulu. Karena hari ini, kita akan meluruskan satu hal penting. Anak rewel bukan berarti anak nakal, dan bukan berarti ibu gagal. Justru seringkali, rewel itu adalah bahasa anak yang belum bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Di video ini, kita akan bahas kenapa anak sering rewel, kenapa itu menguras hati ibu, dan bagaimana cara menyikapinya tanpa harus perang emosi setiap hari. Yuk kita pelan-pelan pahami anak kita, supaya rumah terasa lebih tenang, dan hati ibu juga lebih ringan. Rewel itu normal dalam dunia anak. Dalam kehidupan sehari-hari, rewel adalah hal yang sangat sering terjadi pada anak. Bahkan bisa dibilang, itu bagian dari fase normal tumbuh kembang. Rewel adalah tanda anak sedang merasa tidak nyaman, tapi belum mampu menjelaskan apa yang ia rasakan. Bagi orang dewasa, kita bisa bilang, aku pusing, aku capek, aku lagi bad mood. Tapi anak kecil, dia hanya tahu satu cara, menangis, merengek, menolak, atau marah. Jadi rewel itu bukan sifat buruk. Itu adalah sinyal. Masalahnya, karena sinyal itu muncul terus-menerus, ibu jadi lelah, dan saat lelah, ibu jadi mudah menganggap rewel sebagai pembangkangan. Padahal belum tentu. Banyak rewel berasal dari kebutuhan dasar yang terganggu. Seringkali anak rewel bukan karena ingin melawan, tapi karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Anak bisa rewel karena lapar, mengantuk, terlalu lelah, kepanasan, tidak nyaman dengan baju, atau bahkan hanya karena bosan. Hal-hal kecil bagi orang dewasa bisa terasa sangat besar bagi anak. Misalnya, anak yang kurang tidur akan jauh lebih mudah marah. Anak yang lapar sulit berpikir jernih. Anak yang terlalu banyak aktivitas bisa kewalahan. Secara sensorik, kalau penyebabnya adalah kebutuhan dasar, maka yang perlu dihentikan bukan tangisannya, tapi penyebabnya. Kadang solusi rewel bukan nasihat panjang, tapi camilan, pelukan, atau waktu tidur lebih cepat. Anak belum punya rem emosi. Otak anak, terutama bagian yang mengatur emosi dan kontrol diri, belum berkembang sempurna. Itu sebabnya emosi anak sering besar, meledak, dan datang tiba-tiba. Hal kecil seperti mainannya direbut bisa terasa seperti bencana besar baginya. Bukan karena dia manja. Bukan karena dia ingin membuat ibu kesal. Tapi karena kapasitas mengelola emosinya memang masih terbatas. Disinilah anak butuh orang dewasa yang meminjamkan ketenangan. Kalau ibu ikut meledak, api bertemu api. Kalau ibu tenang, anak perlahan belajar cara tenang. Kenapa rewel anak menguras hati ibu? Karena ibu bukan hanya mendengar tangisan. Ibu juga memikul rasa tanggung jawab. Setiap anak rewel, ibu sering merasa gagal. Setiap anak tantrum di depan orang lain, ibu merasa dihakimi. Setiap ibu marah, ibu merasa bersalah. Ini beban emosional yang tidak terlihat, tapi sangat berat. Ibu lelah bukan hanya fisik, tapi batin, dan kelelahan batin membuat kesabaran makin tipis. Karena itu, menghadapi anak rewel bukan hanya soal teknik menghadapi anak, tapi juga merawat hati ibu. Bedakan rewel alamiah dan rewel karena keinginan. Tidak semua rewel harus dituruti, tapi juga tidak semua harus dimarahi. Rewel alamiah muncul karena kebutuhan, fisik atau emosi yang belum matang. Ini perlu dipahami dan ditenangkan. Tapi ada juga rewel karena keinginan tidak terpenuhi. Misalnya minta jajan terus, ingin nonton lebih lama, atau tidak mau berhenti bermain. Di sini anak perlu belajar batasan. Kuncinya bukan membentak, tapi tetap tenang dan konsisten. Ibu tahu kamu mau lagi, tapi hari ini cukup. Kamu boleh kecewa, tapi aturannya tetap. Kalimat seperti ini mengajarkan anak bahwa emosinya diterima, tapi dunia tidak selalu mengikuti keinginannya. Saat anak rewel, turunkan volume, bukan naikkan. Naluri kita sering ingin menghentikan tangisan secepat mungkin,
Tapi berteriak hanya membuat emosi anak makin besar. Coba lakukan kebalikannya. Turunkan posisi tubuh sejajar. Anak, gunakan suara lebih pelan. Sentuh lembut bahunya. Katakan, "Ibu di sini." Pelan-pelan ya. Anak mungkin tidak langsung diam, tapi sistem sarafnya sedang belajar merasa aman. Dan rasa aman adalah pintu masuk untuk ketenangan. Rewel tidak berarti anak manja. Banyak orang berkata, "Jangan dituruti, nanti manja." Padahal, memahami emosi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya. Anak yang merasa didengar justru tumbuh lebih stabil emosinya. Dia tidak perlu berteriak lebih keras untuk diperhatikan. Membuat anak manja bukan empati, tapi aturan yang tidak konsisten. Ibu bisa tetap lembut sekaligus tegas. Ibu juga manusia, boleh lelah. Kalau ibu merasa capek menghadapi Rewel setiap hari, itu wajar. Ibu bukan robot. Tidak apa-apa kalau kadang ibu perlu menjauh sebentar, menarik napas, menenangkan diri. Karena ibu yang tenang lebih penting daripada ibu yang selalu benar. Anak tidak butuh ibu sempurna. Anak butuh ibu yang mau kembali mencoba. Anak rewel seringkali butuh koneksi, bukan koreksi. Saat anak mulai rewel, naluri kita sering ingin langsung membetulkan perilakunya. "Sudah, jangan nangis. Gitu aja kok marah. Jangan manja." Padahal, di momen itu, anak seringkali bukan butuh dikoreksi, tapi butuh dikoneksikan. Anak rewel karena merasa sendirian dalam emosinya. Saat ibu mendekat, memeluk, atau sekadar berkata, "Ibu tahu kamu lagi nggak enak." Anak merasa ditemani. Dan rasa ditemani itu pelen-pelen menenangkan. Koneksi dulu, baru koreksi. Kalau anak sudah tenang, barulah ibu bisa mengajarkan. Kalau marah, bilang ya, jangan lempar barang. Tapi kalau dia masih menangis keras, otaknya belum siap menerima pelajaran. Hubungan yang hangat membuat nasihat lebih mudah masuk. Rutinitas yang teratur bisa mengurangi rewel. Anak merasa aman ketika hidupnya bisa ditebak. Jam makan yang tidak teratur, jam tidur yang terlalu malam, atau aktivitas yang berubah-ubah bisa membuat anak lebih mudah rewel. Bukan karena dia sulit diatur, tapi karena tubuh dan emosinya kelelahan. Rutinitas sederhana seperti jam tidur konsisten, waktu makan teratur, dan waktu tenang tanpa layar sebelum tidur bisa sangat membantu. Bukan berarti hidup harus kaku, tapi pola yang stabil memberi rasa aman. Dan anak yang merasa aman cenderung lebih tenang. Kadang solusi rewel bukan di cara menenangkan saat dia menangis, tapi di pencegahan sebelum tangisan itu muncul. Cara ibu merespon rewel hari ini membentuk emosi anak di masa depan. Setiap kali anak rewel dan ibu merespon dengan tenang, anak sedang belajar sesuatu yang sangat besar. Dia belajar bahwa emosinya tidak berbahaya. Dia belajar bahwa saat dia tidak baik-baik saja, ada orang yang tetap tinggal. Dia belajar bahwa marah tidak membuat cinta hilang. Sebaliknya, jika setiap rewel dibalas dengan bentakan atau penolakan, anak belajar memendam emosi atau meluapkannya dengan lebih keras. Yang sedang dibentuk ibu bukan hanya ketenangan hari ini, tapi fondasi emosi anak untuk bertahan-tahan ke depan. Dan kabar baiknya, ibu tidak harus selalu benar. Cukup lebih sering tenang daripada marah. Itu sudah sangat berarti. Setelah rewel reda, pelukan lebih penting dari ceramah. Banyak ibu ingin langsung menasihati setelah anak selesai menangis. "Kamu tadi bikin ibu capek, makanya jangan begitu lagi." Nasihat boleh, tapi jangan lupa pelukan dulu. Setelah badai emosi, anak sering merasa lelah dan rapuh. Pelukan memberi sinyal bahwa hubungan tetap aman. Setelah koneksi terisi kembali, barulah ibu bisa berbicara singkat dan sederhana tentang apa yang bisa dilakukan lain kali. Anak yang merasa diterima setelah berbuat salah akan lebih mudah belajar memperbaiki diri dibanding anak yang merasa dijauhi. Rewel yang sering terjadi bukan berarti ibu gagal. Itu berarti anak masih butuh dibimbing. Tidak. Ada anak yang langsung pandai mengatur emosi. Semua butuh proses, pengulangan dan pendampingan. Kalau hari ini anak masih rewel, bukan berarti cara ibu salah total. Bisa jadi anak memang sedang ada di fase perkembangan yang lebih sensitif. Ibu boleh evaluasi, boleh belajar, tapi jangan menyimpulkan diri gagal. Karena anak tidak butuh ibu yang langsung berhasil. Anak butuh ibu yang tetap hadir, bahkan saat prosesnya lambat. Dan kehadiran ibu yang konsisten, hangat, dan mau memahami, itu jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat keras. Sahabat ibu, anak rewel bukan musuh yang harus dikalahkan. Itu sinyal yang perlu dipahami. Di balik tangisan, ada rasa tidak nyaman,
Di balik kerengekan, ada kebutuhan. Di balik kemarahan kecil, ada hati anak yang masih belajar mengenal dunia. Dan di balik semua itu, ada ibu yang setiap hari berusaha kuat meski lelah. Kalau hari ini ibu sempat marah, jangan berhenti jadi ibu yang lembut. Besok masih ada kesempatan memperbaiki. Karena yang paling anak ingat, bukan berapa kali ibu salah, tapi berapa kali ibu kembali memeluk setelah semuanya reda. Ibu tidak gagal. Ibu sedang belajar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Afirmasi untuk Ibu hari ini. Aku ibu yang cukup. Aku belajar memahami anakku. Aku dan anakku sedang bertumbuh bersama. Jika video ini terasa aku banget, berarti kamu tidak sendirian. Tulis di komentar, aku sedang belajar jadi ibu yang lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh senyum hangat bersama dengan keluarga.